Sebelumnya di psikopat kaya raya, Harry Kendall tahu dari kecil dia buat masalah, pas sekolah dia buat masalah, bahkan pernikahannya dia buat masalah, dan sekarang dia menghabisi nyawa orang. Stanford White. Walaupun buat banyak sekali masalah, tapi ibunya melindunginya dari semua masalah itu. Dan kali ini apakah dia berhasil dilindungi oleh ibunya? Karena selama ini dia berhasil lolos dari jeratan hukum. Apakah kali ini dia lolos? Ya, chapter kali ini adalah persidangan. Jadi selamat datang di sejarah kasus. Jadi, Tao didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan ditolak jaminannya. Sebuah foto surat kabar menunjukkan bahwa Tao di penjara The Tombs. Dia duduk di meja makan formal, menyantap hidangan yang disediakan untuknya oleh restoran Delmonico. Di latar belakang terdapat bukti lebih lanjut tentang perlakuan istimewa yang diberikan kepadanya. Yang mencolok, tidak ada ranjang sel penjara standar. Jadi selama kurungannya, Tao tidur di ranjang kuningan. Tao bahkan tidak memakai pakaian tahanan. Dia mengenakan pakaiannya sendiri yang dibuat khusus. Mirip negara mana ini? Mirip negara mana? Aduh. Dokter penjara dibujuk untuk mengizinkan Tao minum champagne dan anggur setiap hari. Ini orang gimana sih? Duitnya sebanyak apa? Ini hukum dibeli ini. Hukum dibeli, hukum di penjara tapi ya. Jadi di sel penjaranya dilaporkan bahwa Tao mendengar suara-suara surgawi gadis-gadis muda yang memanggilnya, yang ia tafsirkan sebagai tanda persetujuan ilahi. Dia bahagia dan percaya bahwa masyarakat akan memuji orang yang telah membebaskan dunia dari ancaman Stanford White. Kamu punya uang, kamu punya kuasa, bahkan dalam penjara. Berita pengadilan abad ini. Jadi sejak pagi setelah penembakan, liputan berita menjadi heboh dan terpusat pada Harry Tao. Berita lain yang berdekatan dengan peristiwa tersebut jadi tidak begitu diberitakan. Berita ini diliput oleh wartawan dan dilebih-lebihkan sebagai berita yang layak diberitakan. Fakta-faktanya tipis, tetapi reportase sensasional berlimpah dalam hal ini. Masa kejayaan jurnalisme kuning. Jadi jurnalisme kuning dan pers kuning adalah surat kabar Amerika yang menggunakan berita yang menarik perhatian dan pernyataan yang dilebih-lebihkan secara sensasional untuk meningkatkan penjualan. Minat wartawan terhadap pembunuhan White dan para pelaku utamanya digunakan oleh pembela dan jaksa penuntut untuk memberi wartawan yang mudah dipengaruhi berita apapun yang akan memberi keuntungan bagi pihak mereka masing-masing di forum publik. Ibu Tao seperti biasa menyiapkan mesin publisitasnya sendiri melalui pembayaran uang. Kantor jaksa wilayah menggunakan jasa firma hubungan masyarakat Pittsburgh, McKinsey dan Kersen untuk mendukung kampanye pencemaran nama baik yang bertujuan untuk menjelekkan Tao dan Nesbitt. Tunggu dulu, ini kan kantor jaksa wilayah jadi berat sebelah. Walaupun tidak di persidangan, tapi kantor jaksa wilayah jadi terlihat memihak Harry Tao. Strategi pembelaan. Pada awalnya, jaksa distrik yang tangguh, William Trevor Jerome, lebih memilih untuk tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan menyatakan bahwa Tao sakit jiwa secara hukum. Ada dua alasan kenapa kasus ini tidak dibawa ke pengadilan. Pertama adalah untuk menghemat waktu dan uang, untuk menghindari publisitas yang tidak menguntungkan. Kedua, untuk menghindari publisitas yang tidak menguntungkan. Tidak salah lagi sih, pengungkapan yang dilakukan selama kesaksian di mimbar saksi akan mengancam citra banyak orang dari kedudukan sosial yang tinggi. Pengacara pembela pertama Tao bernama Lewis Delafield setuju dengan jaksa penuntut. Pembelaan sakit jiwa adalah satu-satunya cara untuk menghindari hukuman mati bagi klien mereka. Akhirnya, Tao memecat Delafield karena dia kira dia akan dikirim ke rumah sakit jiwa Mateawan. Rumah sakit negara bagian Mateawan
adalah rumah sakit jiwa untuk orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan. Didirikan pada tahun 1892 sebagai rumah sakit negara bagian Mateawan. Ibu Tau tidak mau anaknya dinyatakan sakit jiwa secara klinis. Dia mendesak pembela mengikuti strategi sakit jiwa sementara, atau pada masa itu disebut sebagai brainstorm. Karena sangat menyadari gangguan jiwa di pihak keluarganya, dia khawatir masa lalu putranya terungkap dan menjadi sorotan publik. Melindungi reputasi keluarga Tau sudah seperti perang salib bagi Ibu Tau. Dia kemudian menyewa tim dokter dengan biaya $500.000 untuk membuktikan bahwa tindakan pembunuhan putranya merupakan satu tindakan menyimpang. Mungkin sekarang oleh pers kuning bersama dengan pengacara Tau. Pembelaan sementara tentang gangguan jiwa dalam kasus Tau didramatisasi sebagai fenomena unik Amerika. Dicap sebagai demensia americana. Frasa ini mencakup hak prerogatif laki-laki untuk membalas dendam kepada perempuan manapun yang kesuciannya telah dilanggar. Intinya, pembunuhan yang dimotivasi oleh keadaan seperti itu adalah tindakan seorang laki-laki yang wajar tidak seimbang. Dokter disuruh mengarang, pers disuruh memberitakan. Uang bisa sekuat ini ya. Aduh. Proses persidangan dimulai tanggal 23 Januari 1907 dan juri mulai berunding pada tanggal 11 April. Setelah 47 jam, kedua belas juri menemui jalan buntu. 7 orang telah memilih bersalah dan 5 orang memilih tidak bersalah. Akhirnya Tau marah karena persidangan tidak membenarkan tersebut, bahwa para juri tidak mengenalinya sebagai tindakan seorang pria yang sopan yang membela kewanitaan yang tidak bersalah. Dia jadi marah dan menangis ketika dia mempertimbangkan kemungkinan yang sangat nyata bahwa dia akan dicap sebagai orang sakit jiwa dan dipenjara di rumah sakit jiwa. Waduh. Sidang kedua. Jadi, Tau diadili 2 kali atas pembunuhan White. Karena jumlah publisitas yang tidak biasa yang diterima kasus tersebut, diperintahkan agar anggota juri diasingkan. Sidang kedua berlangsung dari Januari 1908 hingga 1 Februari 1908. Pada persidangan kedua, Tau mengaku mengalami sakit jiwa sementara. Strategi hukum ini dikembangkan oleh penasihat hukum pembela Tau yang baru, Martin W. Littleton, yang telah dipertahankan Tau dan ibunya dengan bayaran $25.000, setara dengan $848.000 pada tahun 2023. Tau dinyatakan tidak bersalah karena alasan sakit jiwa dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di rumah sakit negara bagian Mateawan untuk orang sakit jiwa kriminal di Fishkill, New York. Karena kaya raya, Tau dibuat nyaman di sana, tidak seperti pasien rumah sakit jiwa Mateawan yang lainnya. Nesbitt telah bersaksi di kedua persidangan. Diduga bahwa keluarga Tau menjanjikan masa depan finansial yang nyaman jika dia memberikan kesaksian yang menguntungkan kasus Tau. Itu adalah perjanjian bersyarat. Jika hasilnya terbukti negatif, dia tidak akan menerima apapun. Jumlah uang yang dikabarkan dijanjikan keluarga Tau untuk kerjasamanya berkisar antara $25.000 hingga $1 juta. Selama proses pengadilan yang berlarut-larut itu, Nesbitt telah menerima dukungan finansial yang tidak konsisten dari keluarga Tau. Dukungan finansial ini diberikan melalui pengacara mereka. Setelah penutupan persidangan kedua, keluarga Tau hampir meninggalkan Nesbitt, memutus semua dana. Namun dalam sebuah wawancara yang diberikan oleh cucu Nesbitt bernama Russell Tau kepada Los Angeles Times pada tahun 2005, dia percaya bahwa Nesbitt menerima $25.000 dari keluarga Tau setelah akhir persidangan kedua. Nesbitt dan Tau bercerai pada tahun 1915. Manuver hukum, dorongan kebebasan. Setelah Tau dipenjarakan di Mateawan,
Tao mengerahkan tim hukumnya supaya dia dianggap waras. Proses hukum tersebut lama sekali. Pada bulan Juli 1909, pengacara Tao berupaya membebaskan klien mereka dengan surat perintah habeas corpus. 2 orang saksi kunci negara memberikan kesaksian di sidang yang merugikan pembelaannya. Jadi, pada tanggal 12 Agustus 1910, pengadilan akhirnya menolak petisi tersebut dan Tao dikembalikan ke Mateawan. Bertekad untuk kabur dari kurungan, pada tahun 1913, Tao keluar dari Mateawan dan dibawa melintasi perbatasan Kanada ke Sherbrooke, Quebec. Dipercayai bahwa ibu Tao telah bertahun-tahun mengatur dan membiayai pelarian putranya. Tao dibawa ke Mount Madison House di Gorham, New Hampshire. Selama musim panas, dia diawasi oleh Sheriff Holman Drew. Tetapi pada bulan Desember 1914, dia diekstradisi ke New York dan berhasil mengamankan pengadilan untuk menetapkan apakah dia masih dianggap sakit jiwa. Pada tanggal 16 Juli 1915, juri memutuskan bahwa Tao tidak lagi dianggap sakit jiwa dan dia dibebaskan. Sepanjang 2 persidangan pembunuhan serta setelah Tao kabur dari Mateawan, sebagian masyarakat yang tertarik dengan berita yang dibesar-besarkan oleh pers telah menjadi pembenaran yang mereka anggap sebagai pembunuhan white yang dapat dibenarkan oleh Tao. Surat-surat ditulis untuk mendukung Tao, memujinya sebagai pembela kewanitaan Amerika. Lah, masyarakat malah mendukung seorang psikopat. Aduh. Penangkapan karena penyerangan. Pada tahun 1916, Tao didakwa atas penculikan, pemukulan, dan penyerangan seksual terhadap Frederick Gumm yang berusia 19 tahun dari Kansas City, Missouri. Perkenalannya dengan Gumm terjadi pada bulan Desember 1915, dan Tao telah berupaya untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga Gumm. Tao telah membujuk Gumm untuk datang ke New York dengan dalih untuk menjamin pendaftaran remaja itu di Carnegie Institute dan memesan kamar untuknya di Hotel McAlpin. New York Times kemudian melaporkan bahwa saat kedatangannya, Gumm dihadang oleh Tao yang bersenjata cambuk pendek yang bergegas ke arahnya. Setelah penyerangan itu, Tao kabur ke Philadelphia dengan polisi yang mengejarnya. Ketika ditangkap, dia ditemukan telah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggorok lehernya. Awalnya, Tao mencoba menyuap keluarga Gumm, menawarkan untuk membayar mereka $500,000 jika membatalkan semua tuntutan. Akhirnya, dia ditangkap dan dipenjara dan diadili. Dinyatakan sakit jiwa, dia dikurung di Kirkbride Asylum di Philadelphia, di mana dia ditahan dengan keamanan yang sangat ketat. Akhirnya, dia dinyatakan waras dan mendapatkan kembali kebebasannya pada bulan April 1924. Waduh, ini orang bolak-balik masuk ke rumah sakit jiwa, sempat punya penggemar. Aduh. Obituari Tao yang dicetak di Times sehari setelah kematiannya pada tahun 1947 menyiratkan bahwa ibu Tao dan keluarga Gumm telah mencapai penyelesaian moneter. Uang. Kehidupan selanjutnya. Jadi pada tahun 1924, Tao membeli rumah bersejarah yang dikenal sebagai Kenilworth di Clearbrook, Virginia, dan dia menetap di sana. Selama tinggal di sana, dia berbaur dengan penduduk setempat, bergabung dengan perusahaan pemadam kebakaran Rouse, dan bahkan berbaris dalam beberapa parade lokal dengan seragam pemadam kebakaran tentunya. Dia dianggap eksentrik oleh warga Clearbrook, tetapi
Tampaknya dia tidak mengalami banyak masalah hukum tambahan selama tinggal di sana. Pada tahun 1926, dia menerbitkan buku memoir berjudul The Traitor yang ditulis untuk membenarkan pembunuhnya terhadap White. Tao tidak pernah menyesali apa yang dia lakukan. Selama akhir 1920-an, Tao masuk ke bisnis produksi film yang berpusat di Long Island di New York. Rencana awalnya adalah membuat komedi pendek dan cerita tentang spiritualis palsu. Pada tahun 1927, dia membuat kontrak dengan John S. Lopez dan penulis cerita detektif Arthur B. Reeve untuk sejumlah skenario yang difokuskan pada tema spiritualisme palsu. Asosiasi ini mengajukan gugatan terhadap Tao yang menolak membayar mitranya untuk pekerjaan naskah yang telah mereka lakukan. Tao yang menolak konsep asli sekarang menyusun sebuah proyek untuk memfilmkan kisah hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dia menegaskan perjanjian asli tidak lagi berlaku dan dia tidak memiliki kewajiban finansial kepada mitranya. Akhirnya, pada tahun 1935, sebuah putusan hukum memutuskan untuk mendukung Lopez dengan jumlah $35. Jadi Lopez menang sidang. Tao meninggal karena serangan jantung di Miami, Florida pada 22 Februari 1947, 10 hari setelah ulang tahun yang ke-76. Saat meninggal, Tao meninggalkan harta warisan dengan perkiraan nilai $1 juta atau setara dengan $14 juta pada tahun 2023. Dalam wasiatnya, dia meninggalkan nesbit warisan sebesar $10.000 atau sekitar $136.000 pada tahun 2023. Jumlah itu adalah sekitar 1% dari kekayaan bersihnya. Dia dimakamkan di Allegheny Cemetery di Pittsburgh.